Selamat datang kembali di channel Dunia Trading dan Investasi. Pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu strategi trading, yang cukup banyak digunakan oleh para trader, dan mempunyai winning rate yang cukup tinggi, yaitu strategi pullback. Lalu apa itu strategi trading pullback? Pullback adalah koreksi sementara harga dalam tren yang sedang berlangsung. Dalam dunia trading, pergerakan harga tidak pernah hanya mengikuti garis lurus. Secara umum, pergerakan harga di pasar keuangan manapun, biasanya dapat digambarkan dalam apa yang disebut gelombang harga. Pasar bergantian antara gelombang tren bullish atau naik dan bearish atau turun. Selama tren naik, gelombang tren dominan bergerak lebih tinggi. Namun pergerakan harga tidak bergerak ke atas secara terus-menerus, ada kalanya terjadi koreksi yang melawan arah tren yang sedang berlangsung, namun bersifat sementara. Itulah yang disebut pullback. Trading pullback adalah untuk menunggu harga terkoreksi sebentar pada saat tren, untuk memberi kita harga masuk yang lebih baik. Saat harga bergerak naik, dan kita menganalisa bahwa pergerakan akan terus berlanjut, namun kita ingin mencari harga serendah mungkin, maka strategi pullback membantu kita menemukan peluang itu. Dalam strategi trading pullback, ada beberapa macam pullback yang terjadi dalam pergerakan harga. Yang pertama adalah breakout pullback. Breakout pullback atau pullback yang terjadi setelah breakout, bisa digambarkan sebagai berikut. Saat harga berada dalam kisaran range, channel, atau price pattern tertentu, seperti pola triangle, head dan shoulders, dan lain-lain, ada titik-titik breakout di mana harga bergerak keluar dari pola tersebut. Misalnya kita ambil contoh breakout pada pola triple top. Pada saat terjadi breakout pada pola triple top, harga menembus garis neckline atau supportnya triple top. Jika itu sungguh-sungguh breakout, maka harga akan terus melaju searah dengan breakout tersebut. Namun sering juga harga yang telah breakout, kemudian berbalik dan kembali memuji atau retest ke titik breakout sebelumnya. Kadang juga tak sungguh-sungguh menyentuh titik breakout sebelumnya, tetapi hanya relatif mendekati saja. Pergerakan harga yang membalik seperti ini, kemudian meneruskan arah breakout, disebut breakout pullback. Untuk entry posisi pada pola seperti ini, kita bisa entry pada titik tertinggi pullback atau setelah yakin bahwa pullback akan meneruskan breakout. Karena segala sesuatu dalam trading tidak ada jaminan 100%, selalu gunakan SL dan TP yang menggunakan risk-reward ratio. Atau kita bisa ambil contoh lagi breakout pullback yang lain, misalnya breakout pullback dari area support resistance. Support adalah batas bawah harga, sedangkan resistance adalah batas atas harga. Breakout dari range adalah pada saat harga bergerak ke bawah menembus support, atau bergerak ke atas menembus resistance. Setelah harga mengalami breakout, ada kalanya harga akan terus melanjutkan arah breakout-nya. Namun sering juga, setelah breakout dari area, misalnya resisten, harga kembali terkoreksi turun ke arah titik breakout atau mendekatinya. Itulah yang disebut pullback. Untuk entry pola seperti ini, kita bisa melakukannya seperti breakout pada pola triple top yang dicontohkan sebelumnya. Yang berikutnya adalah pullback pada garis trendline. Trendline adalah garis yang digambar pada grafik harga untuk mendeteksi tren dalam suatu time frame. Selain itu, trendline juga dapat menunjukkan level-level support dan resistance, sehingga kita dapat menemukan peluang trading dengan lebih mudah.
Garis trend juga dapat digunakan untuk strategi entry pullback. Kekurangannya adalah, garis trend seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk divalidasi. Untuk meyakinkan bahwa garis trend telah terbentuk, garis trend membutuhkan 3 titik kontak untuk divalidasi. Kita memang dapat menghubungkan 2 titik acak, tetapi hanya ketika kita mendapatkan yang ketiga, kita benar-benar melihat garis trend. Oleh karena itu, pullback trend line hanya dapat diperdagangkan pada titik kontak ketiga, keempat atau kelima. Dalam menggunakan pullback pada garis trend, kita mungkin kehilangan banyak peluang saat validasi garis trend membutuhkan waktu lama. Yang berikutnya adalah pullback menggunakan garis MA atau Moving Average. Moving Average atau MA adalah salah satu indikator analisa teknikal yang populer digunakan oleh para trader dan investor. Indikator ini bertujuan untuk memberi petunjuk kepada investor dan trader mengenai arah tren harga sebuah aset di masa depan. Moving average dibentuk dengan menghitung harga rata-rata suatu harga dalam periode waktu tertentu, kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis MA. Kita bisa menggunakan rata-rata pergerakan 20, 50 atau bahkan 100 periode. Itu tergantung pada apakah kita seorang trader jangka pendek atau jangka panjang. Trader jangka pendek umumnya menggunakan rata-rata pergerakan yang lebih pendek, untuk mendapatkan sinyal yang lebih cepat. Namun moving average yang lebih pendek juga lebih rentan terhadap noise dan sinyal yang salah. Rata-rata pergerakan jangka panjang, di sisi lain, bergerak lebih lambat, kurang rentan terhadap kebisingan, tetapi juga dapat kehilangan peluang entry dalam jangka pendek. Entry pullback pada garis MA, hampir mirip dengan pullback pada garis trend line. Pullback terjadi di saat harga menyentuh garis MA, kemudian melanjutkan ke arah trend. Saat harga pullback dengan memotong atau mendekati garis MA itulah, kita bisa open posisi. Dari semua contoh strategi pullback, intinya adalah, ketika harga mengalami pullback atau terkoreksi, kita bisa ambil posisi entry. Namun yang perlu dicatat adalah, untuk entry pada pullback, kita tunggu konfirmasi, bisa konfirmasi saat harga menyentuh titik awal, mendekatinya, atau konfirmasi signal candle. Semua tergantung kita bagaimana mengambil keputusan entry saat pullback. Yang penting selalu gunakan manajemen resiko dan money management.